Karena itu. Nah, padahal yang demikian itu tidak pernah diajarkan atau dimaksud dalam ilmu tasawuf. Ya, tidak. Mau amalan syariat, mau amalan hakikat, semuanya adalah karunia pemberian dari Allah. Dari Allah. Nah, itu. Ya. Oke. Yang ketiga, ayat yang ketiga, kata Ibnu Athaillah, rubbama ruzikal karamah ma lam takmul lahul istiqomah. Terkadang ya, orang yang belum sempurna istiqomah dalam dirinya itu sudah Allah berikan karunia kemuliaan karamah, padahal keistiqomahannya belum sempurna, tapi Allah sudah menampakkan karamah dalam dirinya. Ya, kehendak Allah kepada hamba-hambanya. Bahkan ada yang belum sampai kepada tatanan istiqomah pun Allah Maha berkehendak, Allah berikan kepada orang-orang tertentu yang dikaramah dalam dirinya. Ya, karamah itu kejadian hal-hal yang luar biasa di luar nalar logika manusia pada umumnya. Kira-kira gitu. Ya, memang Allah Maha berkehendak. Dalam 3 contoh Allah menampakkan itu dalam kehidupan di dunia. Ada orang yang memiliki istiqomah, ya, tekun ngaji, tekun sedekah, tekun beribadah, tekun tahajud, tekun ngaji. Allah berikan kemudahan dalam hidupnya. Allah berikan kelapangan, Allah berikan ketenangan. Ada Pak? Kata para ulama, dan Allah tampakkan itu di hadapan kita. Tujuannya, kata para ulama, agar kita yang belum mampu istiqomah meniru orang yang istiqomah itu, karena melihat ada buah hasil dari istiqomah. Yang kedua, ada orang yang melakukan ketaatan. Ada orang yang melakukan ketaatan, ibadah-ibadah tertentu dengan semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuannya. Ternyata dalam prakteknya, ya, dia tidak mendapatkan nilai-nilai karamah dalam dirinya. Ngaji rajin, sholat rajin, ini rajin, hidupnya masih aja Pak susah. Ada kesulitan-kesulitan dalam dirinya. Ada kesulitan-kesulitan dalam dirinya. Enggak ditampak, Allah akan menampakkan kemudahan dalam hidupnya. Tapi orang itu enggak mau berhenti daripada ketaatannya kepada Allah. Allah tampakkan Pak dalam kehidupan kita yang tadi. Supaya apa? Kata para ulama, supaya kita, ya, yang ingin menempuh jalan orang pertama karena istiqomah kemudian menghadirkan karamah, menyadari bahwa istiqomahnya seseorang belum tentu akan mendapatkan karamahnya. Karena yang menghadirkan datangnya karamah bukan karena istiqomah yang ada dalam dirinya, tidak ada lain adalah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Lalu pada akhirnya akan hadir dalam diri kita semua itu karunia Allah murni semata-mata kepada hamba yang Allah kehendaki. Tugas kita hanyalah menjalankan apa-apa yang menjadi tuntutan Allah dalam diri kita. Wayanya sholat ya sholat, wayanya ngaji ya ngaji. Jangan menuntut apa-apa dalam tuntutan Allah terhadap dirimu. Karena apa yang sudah menjadi kewajiban Allah, pasti Allah akan tunaikan untukmu. Tetapi yang berhak dalam dirimu adalah tuntutan Allah terhadap dirimu. Lah kita ini kan kebalik. Kita ini hidup ini kebalik. Kadang menuntut hak kita kepada Allah, lupa terhadap tuntutan Allah kepada kita. Kalau doa itu subhanallah banyak betul. Ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini, ya Allah minta ini. Akhirnya akan dikabulkan. Pesimis akhirnya. Salah apa saya
Dia datang nanti ke rumah saya kan, Ustaz minta doanya, Ustaz gitu. Ya itu memang secara syariat tidak salah, tapi secara kacamata tasawuf ada yang keliru. Apa itu? Tuntutan dalam dirinya kepada Allah jauh lebih banyak daripada tuntutan Allah yang ia sudah lakukan untuk Allah. Nah, yang keempat, bait yang keempat, nah ini supaya apa itu namanya, tahu letak kedudukan orang yang ahlu zahir atau yang makom pertama sama makom yang kedua ahlu ma'rifah. As-sitru ala qismain. Penutup itu ada dua bagian. Satrin anil ma'siyah wa satrin fiha. Fal'amah yatlubuna minallahi ta'ala as-satra fiha khasyata subuti martabatihim indal khalqi. Tutup, tirai itu ada dua. Yang pertama, tirainya orang awam, orang umum. Yatlubuna minallah, mereka meminta kepada Allah. Penutup itu, tirai itu fiha di dalam dirinya khasyata subuti martabatihim indal khalqi, karena rasa takutnya kedudukannya turun dalam pandangan manusia. Berbuat dosa, berbuat lalai, berbuat khilaf, minta ditutup semua kekurangan dalam dirinya, sebab takut martabatnya jatuh di hadapan manusia. Ada golongan yang seperti ini, golongan yang pertama. Jadi kita ini kalau berbuat dosa nyumput-nyumputnya itu takut ketahuan orang, lalu jadi malu karena sudah jadi orang baik, tapi kok ada perbuatan dosa yang dilakukannya. Dia meminta kepada Allah supaya keburukannya ditutup di pandangan manusia. Ini orang umum. Wal khassah, sedangkan orang khusus, orang yang kedua, yatlubuna minallahi satra anha khasyata suqutihim min nadril malakil haq. Orang yang khas ini meminta kepada Allah supaya keburukannya itu ditutup dari dirinya, sehingga tidak mampu atau tidak bisa jatuh ke dalam keburukan karena takut kedudukannya itu hilang di sisi Allah. Jadi bukan ditutup perbuatan kesalahannya, bukan, tapi ditutup perbuatan dosanya. Itu orang yang khas. Ya. Kalau kita ini kan malu kalau perbuatan dosa kita diketahui orang, minta kepada Allah supaya orang-orang itu nggak tahu kalau kita suka berbuat dosa. Nah itu kita. Orang yang kedua ini adalah minta kepada Allah supaya ditutup perbuatan dosa dari diri kita ini, nggak bisa melakukan dosa. Mintanya kepada Allah. Itulah salah satu dari tingkatan perbedaan para salik yang baru pemula dengan yang sudah akhir, ya, atau sudah mulai menapaki jalan. Maka ternyata semua itu, kata Ibnu Athaillah, qaumun tasbiqu anwaruhum adkarahum. Berikutnya lagi nih, orang yang tingkatan para salik ini, ada satu kaum yang nur cahaya mereka mendahului zikir mereka. Ada apa? Ya, kalau tadi kan sudah tadi orang pertama ammah, orang yang kedua khosoh dalam tingkatan dosanya kepada Allah. Yang berikutnya adalah ada satu kelompok yang Allah tempatkan mereka, cahaya mereka itu mendahului zikir mereka. Belum zikir hatinya sudah bercahaya. Zikirnya belum, tapi cahaya dalam hatinya, dalam dirinya sudah terpancar. Ada Pak? Ini satu kelompok. Wa qaumun tasbiqu adkaruhum anwaruhum. Ada lagi satu kelompok yang zikirnya itu mendahului cahaya dalam dirinya. Dia zikir dulu,
ya, dizikirkan dulu dirinya, badannya, jiwanya, baru cahayanya muncul. Ya, ada kelompok yang kedua seperti ini, Pak. Semua kita merasakan ini, Pak. Kadang Allah itu menempatkan kita pada kondisi pertama, kadang Allah menempatkan kita pada kondisi kedua. Apa itu? Sebelum zikir kita sudah merasakan, oh mau zikir nih, hangatnya zikir. Cahaya dalam diri kita sudah mendahului zikir kita. Ada orang yang sebelum zikir terasa biasa-biasa, setelah dizikir baru mulai hangat, tentram, adem, maka itu namanya zikirnya mendahului cahaya dalam dirinya. Karena setiap kita ini, kata Imam Al-Ghazali, itu punya cahaya masing-masing. Punya cahaya masing-masing. Hanya saja ada cahayanya yang apa itu namanya, padam, mati, ya redup. Ada cahaya kecil, ada cahaya yang besar, ada cahaya yang sangat terang sekali, dan cahaya yang tidak nampak lagi karena begitu terangnya cahaya itu. Ya, kata Imam Al-Ghazali. Sehingga ya fungsi tugas kita saat ini adalah betul-betul menghidupkan cahaya dalam diri kita ini, agar sesuatu yang belum kita lakukan pun ketika cahaya itu ada dalam diri kita, maka amalan itu akan jauh lebih kita rasakan karena cahayanya ada dalam diri kita. Kira-kira masjid ini mati lampu, lalu kita nggak bisa melihat apa-apa, nggak terlihat, sampai teh di depan kita aja ngeraba-raba kita. Tapi kalau sebelumnya itu, sebelum apa itu namanya lampu ini hidup, teh ini sudah ada di depan kita, lalu ternyata kita sudah punya pikiran bahwa di tempat duduk kita itu sudah akan ada teh sebelah kiri misalnya. Dengan tanpa melihat pun kita sudah bisa meraba bahwa teh itu sudah ada di hadapan kita. Cahaya itu demikian ada di dalam diri kita. Pengetahuan kita kepada Allah. Itulah sebenarnya. Maka dzakirun dzakara liyastanira qalbu. Ada orang yang berzikir karena tujuannya adalah supaya hatinya bersinar. Zikirlah perasaan pengamat hidup ini. Oh, sumpah amat pikiran ini. Karena hatinya yang bilang, akhirnya dia berzikir. Ada apa yang begitu? Wadzakirun, ada lagi golongan yang kedua, orang yang berzikir istanara qalbu. Memang dia berzikir itu yang menghantarkan dia berzikir karena hatinya yang sudah bercahaya. Karena hatinya bercahaya, maka menghantarkan dirinya zikir. Wa kana dzakir, orang semacam inilah yang zikir. Saya ulangi lagi supaya bahasanya sederhana. Ada orang zikir karena kepingin hatinya bertenang, bercahaya, gitu ya Pak. Maka sejatinya cahaya dalam dirinya belum ada, gitu. Maka supaya menghidupkan hatinya dia berzikir. Ya, ini yang pertama. Ada orang yang berzikir itu disebabkan hatinya yang sudah bercahaya. Karena hatinya yang sudah bercahaya sehingga menghadirkan orang ini terus berzikir. Kira-kira begitu. Ayo kita ini yang mana sekarang? Apakah kita zikir ini karena dorongan hati kita sehingga kita zikir kepada Allah, ataukah kita zikir karena hati kita gelap sehingga kita supaya hatinya terang menghadirkan kita untuk zikir? Ya, itu apa yang bisa menjawab adalah diri kita. Ya. Nah, semuanya itu ternyata ada orang yang ditempatkan pada golongan pertama, pada golongan kedua. Semuanya adalah karunia Allah. Karena semua orang pertama dengan orang kedua hakikatnya adalah dalam kondisi zikirnya kepada Allah. Orang yang zikir agar hatinya bercahaya, pada hakikatnya dia berzikir. Kan zikir ya Pak, cuman bedanya zikirnya supaya hatinya bercahaya.
Ada orang yang berzikir yang menyebabkan dia bisa berzikir itu karena hatinya sudah bercahaya. Tapi intinya adalah tetap zikir kepada Allah. Cuma kedudukannya yang berbeda. Kalau nanti kita sudah terbiasa riyadhah ya, maka setiap aktivitas kita sepenuhnya diisi dengan zikir. Kenapa kan ada orang yang lisannya nggak pernah kecap-kecap, tetapi hatinya juga nggak pernah berhenti untuk mengingat Allah, karena hatinya bercahaya. Maka zikirnya sekalipun tidak terucap, tapi secara hakikat pikiran dan hatinya sedang zikir kepada Allah karena sudah bercahaya. Nah, orang yang pertama ini itu baru zikir ketika hatinya bercahaya. Ketika hatinya padam, maka dia tidak bisa berzikir. Tetapi ketika dia punya keinginan untuk menampakkan cahaya dalam dirinya, tidak ada lain sebabnya adalah zikir, maka itu pun bagian dari karunia Allah. Karena padamnya hatinya ternyata menghantarkannya untuk zikir kepada Allah. Begitu Bapak-bapak, Ibu hadirin sekalian. Bapak, Ibu yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah tingkatan. Ada beberapa masih cukup baiknya, masih cukup banyak ini, tapi saya cukupkan sampai di sini. Beberapa tingkatan para salik, ya Pak. Salik itu orang yang sedang menapaki jalan menuju Allah. Kondisinya begitu. Ya, kalau bahasa kita, ada yang masih duduk di makom syariat, ada yang sudah makom hakikat. Ada orang yang masih ikhlasnya awal, ini ada yang sudah makom ikhlasnya khas. Begitu terus. Ada yang ibadahnya karena ibadah kepada Allah supaya dapat pahala. Ada orang yang ibadah tapi murni ingin ibadah kepada Allah, nggak apa-apa, lutut murni perintah dari Allah. Ya begitu adanya. Semua itu tidak salah sama sekali, cuma kedudukan atau perbedaan tingkat para salik yang berbeda. Tetapi semuanya adalah karunia Allah kepada kita. Wallahu a'lam. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Kalau ada yang ingin disaring-saringkan, kami persilahkan. Masya Allah, alhamdulillah. Ustaz, kita yang duduk dalam majlis ini adalah salik, hamba yang berupaya untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendekatannya masing-masing individu, masing-masing kita jamaah yang mampu menerjemahkan sebatas apa akal kita, salik kita. Izin Ustaz, ke depan mohon setiap ini tadi ada 4 kategori. Di kategori yang pertama saja saya sudah bertanya-tanya. Ke depan mohon sebelum menginjak ke kategori kedua, Ustaz share ke para jamaah, ada nggak yang ingin bertanya? Sehingga lebih nyambung ini saja. Salah satu contoh Ustaz yang sama-sama kita pahami, ittiba bi Rasul, mengikuti gimana sunnah-sunnahnya Rasul. Ternyata pada pagi hari ini kita punya ilmu dari Ustaz, ada istilah ittiba bil nur. Bagaimana kita mengetahui kehendak dari Allah Subhanahu wa taala untuk setiap individu. Dan mungkin itu sangat panjang ya, mungkin jamaah sekalian bisa ada yang ingin di-sharing atau ingin dipertegas, silakan. Monggo Ustaz ya. Misi Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Pak Ustaz. Jadi kalau Pak Ustaznya yang menyampaikan materi ini, saya 3 hari sampai seminggu, bahkan sampai sebulan masih saya Masih mencerna ya. Iya. Pagi hari ini kita mendapat pencerahan yang jelas, kita ini hidup saling melengkapi. Yang kedua hari kita yang nggak boleh sudah untuk sampai pada yang lain-lain gitu ya, walaupun tingkatannya sudah kayak apa gitu. Ini yang perlu saya minta diluruskan Ustaz. Materi Pak Ustaz ketika menyampaikan nuzulul Quran ini masih teringat. Jadi diceritakan bahwa ketika Al-Quran diturunkan sekaligus
ruhnya Al-Quran itu ayatnya inna anzalnahu. Nah, saya berpikir ini kok nggak ada kalimat kata benda kok langsung perintah anzalnahu. Terus Al-Quran diturunkan di Baitul Izzah gitu ya. Dari situlah saya mengaji kebetulan di sini ada satu minggu itu untuk menamatkan satu juz. Saya ketemu dengan ayat di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Wal kitabil mubin inna anzalnahu fi lailatul mubarakah inna kunna munzirin gitu. Nah, saya start dulu kan. Oh, berarti di bulan Ramadan ini ada 2 Lailatul Qadar dan Lailatul Mubarakah. Sehingga di lesan saya itu kok terus sampai dari situ itu sampai sekarang ini kan apa ini ingat dengan Lailatul Mubarakah itu. Jadi sehingga lesan saya itu gini, Bismillah fi batil Quran kalamullah fi barakatil Nabi Rahmah wal Barakah fi berarti syahrul Ramadan sama fi berarti Lailatul Mubarakah. Dari Barakah itu entah lesan kok sampai ke situ gimana itu minta diluruskan dari kalimat itu. Kami berkata namzal nabi itu mubarakah. Jadi intinya itu tidak malam itu mungkin diturunkan kitab yang barokah, diangkat nabi yang barokah di bulan yang berat di malam barokah ini kita diluruskan. Kalau saya kesalahan atau ada yang nggak bimbing maka saya anggap Ustadz ini guru saya. Iya. Baik, bagus Pak. Ini keren ini Pak ini. Saya jadi lupa Pak materi itu lagi. Materi nuzul Quran. Udah 1 bulan tapi saya masih ingat Pak. Iya. Ini hebat ini ternyata pepatah Arab katakan belajar di masa tua itu seperti melukis di atas air. Kenapa sama Bapak ini? Jadi pertama betul yang Bapak sampaikan tadi. Quran dalam proses turunnya Al-Quran itu menggunakan 2 diksi, 2 kata. Kata pertama kalimatnya anzala yunzilu inzal. Dalam bahasa Arab kalau penggunaan kata anzala yunzilu inzal itu proses turunnya sekaligus. Maka setiap akar kata yang menggunakan kata inna anzalnahu itu dalam konteks Al-Quran turun dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah. Karena turunnya sekaligus. Pasti menggunakan kalimat anzala yunzilu inzal. Tapi ketika Al-Quran menggunakan kata nahnu nazzalna dzikra, nazzala yunazzilu, zalnya ada tasdidnya. Itu dalam konteks dari Baitul Izzah ke bumi. Turun malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi Muhammad di bumi secara berangsur-angsur. Itu konteksnya begitu. Ya. Lalu kemudian ada kalimat inna anzalnahu, ya, pada malam Lailatul Mubarakah. Itu adalah turun di Lauhul Mahfuz dan malam itu adalah malam yang diberkahi. Ya. Jadi yang Bapak sudah pahami itu tidak keliru, ya, tidak keliru. Cuman mungkin itunya adalah bahwa ayat-ayat yang Bapak baca itu adalah konteksnya Al-Quran turun sekaligus, ya, dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah sekaligus seperti yang ada di tangan kita saat ini. Ya. Lalu kemudian Allah turunkan itu kan baru bahasa kalam Tuhan ya Pak. Saya kemarin menyampaikan Quran itu di Lauhul Mahfuz bukan dalam bentuk tulisan Bismillah itu bukan. Masih kalam Tuhan yang belum tertuangkan dalam bentuk kata-kata, suara, ucapan atau lafaz belum. Lalu Allah kirimkan malaikat Jibril untuk menyampaikan kalam Tuhan, kalam Allah ini kepada Nabi Muhammad. Turunnya nggak sekaligus, kalau turun sekaligus punya Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad juga manusia biasa. Karena untuk umatnya orang Arab, maka Quran pun
dibahasakan dengan bahasa Arab. Supaya apa? Supaya Quran bisa dipahami oleh mereka. Itu sebenarnya. Lalu kemudian kita muncul apa itu namanya di lisan kita kalimat bibarokati suratil fatihah bibarokati, kemudian muncul kalimat yang spontan kita. Itu dalam istilah tasawuf ya Pak, ilmu makrifat. Segala sesuatu yang sudah terpatri dalam pikiran dan hati kita akan ini hati kita akan mendorong dalam benak kita ini yang ada dalam pintu makrifat kita akan keluar lewat lisan kita. Pasti itu Pak. Saya ulangi lagi, sesuatu yang sudah terpatri di pikiran dan di hati kita itu akan tertransfer ke lisan kita. Pikiran Bapak, hati Bapak sedang menghayati makna Lailah Mubarakah, maka akan spontan yang ada dalam benak kita akan keluar lewat lisan kita. Kata Ibnu Athaillah bahasanya begini, makana zahiru dzikrin illa an syuhudi batin wa fikrin. Orang yang berzikir secara zahir itu jangan dianggap remeh. Karena orang yang zikir bisa la ilaha illallah subhanallah alhamdulillah, walaupun pikirannya kemana-mana, itu tidak akan bisa keluar dari mulutnya kecuali sumbernya adalah batin dirinya. Hatinya itu sudah tersimpan kalimat itu dalam hati. Lalu karena sudah tersimpan tinggal mengeluarkan lewat mulut. Tidak mungkin mulut ini bisa mengeluarkan sesuatu kalau tidak pernah menyimpan sesuatu. Gitu. Jadi apa yang ada di lisan Bapak kok tiba-tiba mulut ini saja, itulah apa yang tersimpan dalam diri kita. Berat ya. Gitu ya Pak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Baik, kemarin hidangan sudah tersedia, rasanya kita tidak boleh berpanjang lebar dalam berdiskusi. Intinya di pertanyaan tadi sampaikan bahwa segala sesuatu yang ada dalam pikiran kita ternyata mampu internalkan ke dalam hati kita dan secara logis otomatis akan keluar dengan lisan kita. Sesuatu yang secara spontan tanpa berpikir panjang itu namanya adalah habit atau kebiasaan dan makin akan menjadi karakter seorang muslim dengan dasar berzikir kepada Allah. Baik Ustaz, mendapat kemudahan mohon dipimpin untuk doa dan diakhiri dengan majlis kita. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah ya hayy ya qayyum ya Allah ya hayy ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana ya Allah fa innaka khairul ghafirin. Allahumma arhamna ya Allah fa innaka khairur rahimin. Allahumma ansurna fa innaka khairun nasirin. اللهم افتح لنا يا الله فإنك خير الفاتحين. افتح لنا فتوح العارفين. افتح لنا يا الله فتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم بفضلك سبحانك ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, atas nama jamaah masjid mengucapkan terima kasih jazakallah khair. Kepada Ibu, terima kasih Ibu telah menyiapkan hidangan dan Allah balas dengan balasan yang setimpal yang lebih Allah muliakan.